Halo, selamat datang, salam sehat dan salam bahagia. Pada video kali ini di kelas Pak Ion, kita akan belajar mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat. 2. Mampu menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid. 3. Mampu menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat. Dan keempat, mampu menjelaskan pewarisan kelainan sifat pada manusia. Yang pertama kita akan belajar mengenai molekul pewarisan sifat. Molekul yang berperan pada pewarisan sifat sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. DNA akan membawa informasi genetik yang disebut dengan gen, dan RNA menghasilkan asam amino yang menentukan kerangka dan proses kimiawi. Coba perhatikan gambar DNA dan RNA berikut ini. Apakah kamu dapat menyebutkan perbedaan keduanya? Baik, tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Di dalam sel terdapat inti sel. Salah satu bagian inti sel terdapat kromosom, yaitu untayan panjang yang berisi DNA. Selanjutnya, semua sifat atau karakter fisik direkam pada kromosom. Contohnya manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, yaitu 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom jenis kelamin. Nah, kromosom manusia tersebut akan disalin dalam sel reproduksi, namun memuat setengah kromosom tubuh dan jenis kelamin. Jadi ada 23 kromosom. Hal ini disebut dengan gamet. Nah, perhatikan bagan kromosom yang ada pada manusia berikut ini. Baik, sebelum kita lanjut, berikut ada istilah-istilah penting pada pewarisan sifat. Yang pertama, ada istilah sifat dominan. Sifat dominan adalah karakter yang mampu menutupi karakter yang lain. Sebaliknya, sifat resesif, karakter yang tertutupi. Ada istilah fenotip, sifat yang tampak dari luar atau dapat diamati, sementara genotip, sifat yang tidak tampak dari luar, dibawa oleh gen. Dan ada istilah alela atau variasi gen. Selanjutnya ada istilah filial, yaitu keturunan, dan parental, induk atau orang tua. Baik, kita lanjut. Yang kedua, hukum pewarisan sifat. Gregor Mendel, orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori pewarisan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenai hukum 1 Mendel. Hukum 1 Mendel berbunyi, alel-alel gen yang sama akan terpisah atau tersegresi saat pembentukan gamet sel kelamin. Hukum 1 Mendel ini berkaitan dengan persilangan monohibrid. Perhatikan bagan berikut ini. Pada persilangan monohibrid, Mendel melakukan percobaan tentang persilangan tanaman ercis bunga ungu dan putih. Hasil dari persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama atau filial 1 berwarna ungu semuanya. Kemudian Mendel membiarkan F1 melakukan penyerbukan sendiri, sehingga F1 menjadi parental kedua. Dan keturunan yang didapat ternyata berbeda, karena ada ercis yang diperoleh berwarna ungu dan ercis berwarna putih. Lalu yang kedua, hukum kedua Mendel berbunyi pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet.
Hukum 2 Mendel berkaitan dengan persilangan dihibrida. Nah, perhatikan kembali bagan persilangan dihibrida. Mendel menyilangkan biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Biji bulat kuning dan biji kisut hijau itu menjadi parental yang pertama. Semua keturunan pertamanya atau F1 menghasilkan biji bulat warna kuning. Kemudian Mendel membiarkan F1 menjadi parental kedua. Keturunan F2 yang didapat bervariasi, yaitu biji kisut kuning, biji bulat kuning, biji kisut hijau, dan biji bulat hijau dengan rasio 9:3:3 dan banding 1. Selanjutnya kita akan belajar tentang pewarisan sifat dan kelainan pada manusia. Yang pertama, pewarisan sifat warna kulit. Jenis pewarisan warna kulit disebut dengan hereditas poligen, yaitu gen yang membawa dan menurunkan sifat warna kulit ada banyak. Misalnya 3 gen, yaitu gen A, B, dan C, yang mengkode pembentukan pigmen kulit atau melanin, sehingga kulit menjadi gelap. Orang yang memiliki gen A, B, B, C, C huruf kapital akan memiliki kulit sangat gelap dengan tingkat melamin sangat tinggi, sedangkan yang memiliki gen A, B, B, C, C huruf kecil akan memiliki kulit sangat terang dengan tingkat melamin rendah. Nah, perhatikan bagan pewarisan sifat atau yang diturunkan dari orang tua yang memiliki kulit sawo matang berikut ini. Yang kedua, pewarisan cuping telinga. Tipe perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G untuk cuping telinga terpisah dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Yang ketiga, pewarisan bentuk rambut. Bentuk rambut juga dikelola oleh gen. Ada 2 macam gen yang mengendalikan bentuk rambut. Gen C besar itu dominan mengkode rambut keriting, dan gen S atau resesif mengkode rambut lurus. Rambut keriting memiliki genotip C besar, rambut bergelombang genotipnya C besar S kecil, dan yang memiliki rambut lurus memiliki genotip S kecil. Baik, selanjutnya untuk yang keempat, pewarisan rambut dahi. Rambut dahi dikenal dengan window peak seperti huruf V pada dahinya. Rambut dahi memiliki genotip W besar atau W besar W kecil. Sedangkan tidak memiliki rambut dahi memiliki genotip W kecil. Yang kelima, pewarisan buta warna. Buta warna adalah kelainan seorang yang tidak dapat membedakan warna dengan baik, biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Kelainan buta warna dibawa oleh kromosom kelamin X dengan genotip XCB. Yang keenam, pewarisan hemofilia, sama seperti pewarisan pada buta warna, dibawa pada kromosom X dengan genotip XH. Hemofilia merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Pemuliaan makhluk hidup merupakan penerapan pewarisan sifat yang dikenal dengan istilah varietas hibrida, yaitu keturunan langsung F1 dari persilangan antara 2 atau lebih spesies yang berlatar belakang genetik berbeda. Beberapa keunggulan tanaman hibrida antara lain mampu memberikan hasil lebih tinggi hingga 2 kali lipat, mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan memberikan hasil yang lebih seragam. Pemuliaan juga terjadi pada hewan. Nah, ini dikenal dengan hewan hibrida. Pemulihan hewan untuk menciptakan ras hibrida umumnya dilakukan bertujuan sebagai ketahanan terhadap gangguan dan mendapatkan hasil daging yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. Demikian pembelajaran kita tentang pewarisan sifat. Belajar tanpa keinginan merusak ingatan dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan.
Leonardo da Vinci. Selamat belajar.